izinkan saya mengilustrasikan sesuatu yang Tuhan bicara dalam hidup saya beberapa hari yang lalu. Saudara, suatu hari saya sedang berendam di kamar mandi. Saudara, dan ketika saya berendam di kamar mandi, di saat itulah waktu saya bisa ngobrol dengan Tuhan. Saudara, percayalah, meskipun saya belum menikah dan punya anak, keponakan saya 2 itu sudah cukup rame. Jadi untuk punya waktu sendirian itu cukup sulit, saudara. Apalagi ketambahan ada anak baby 1 di rumah sekarang, saudara. Saudara, saya bukan hamil di luar nikah, saya gendut dan bukan hamil. Saudara, itu anak angkat, saudara. Mamahnya meninggal 2 minggu setelah dia lahir. Mamanya komplikasi pendarahan dan segala macam, dan langsung nyerang ke hatinya, jantungnya, dan meninggal. Saudara, dan anak ini sudah tidak punya siapa-siapa kecuali omanya. Tapi omanya sudah kena stroke, jantung juga fungsinya cuma tinggal 17%, saudara. Dan omanya pun tidak sanggup untuk mengurus bayi ini. Akhirnya Tuhan bicara dalam hidup saya, urus bayi itu, saudara. Dan saya bilang, Tuhan, saudara saya sibuk nikah. Saya bilang, hari ini saya nggak usah nikah, motong biaya resepsi, saudara. Motong biaya pemberkatan nikah ya, saudara ya. Saya potong semuanya, saya langsung punya anak. Saudara, hari ini saya kasih dia nama Ruth, saudara. Banyak orang mengira itu anak saya karena katanya mukanya mirip sama saya, saudara. Tapi banyak yang ngira saya hamil di luar nikah, tapi saya bilang dengan bangga, saya gendut dan bukan hamil. Jadi saudara, ada baby lagi di rumah, susah untuk mencari waktu untuk sendirian dengan Tuhan. Tapi waktu di kamar mandi, saya sedang berendam dan saya ngobrol, Tuhan, apa sih yang menjadi kerinduanmu hari-hari ini? Apa sih pesanmu buat anak-anakmu hari-hari ini? Apa yang engkau mau buat kami ini mengerti? Apalagi kita hidup di akhir zaman yang semakin gelap ini. Dan tiba-tiba saya iseng, tangan saya ngambil satu mangkok, saudara. Saudara, dan saya cemplungkan mangkok itu, dan secara otomatis di dalam air mangkok itu mengambang, saudara. Dan di sekitar batap ada beberapa batu, saudara. Dan saya mulai mainan dengan batu itu. Saya mulai taruh. Dan dalam satu titik, mangkok itu tenggelam. Dan ketika Tuhan berkata dalam hidup saya, ada banyak hari ini orang itu hidup seperti mangkok ini. Di mana hidupnya dulu gak diisi dengan apapun yang memberatkan dia ke bawah. Tapi hari itu, ketika beban, tuntutan atau apapun masalah dalam hidup kita, dan kita salah tidak menumpukannya kepada Tuhan, tapi kita tumpuk kepada diri kita sendiri, kelihatannya awalnya gak kenapa-kenapa, saudara. Sedikit dosa gak masalah, sedikit beban kecil kok gak masalah. Tapi kita tidak pernah bawa itu ke Tuhan, saudara. Saudara, kemudian kita mungkin mengalami badai dalam hidup kita. Dan kita berkata, oh gak apa-apalah, aku bisa kok dengan kekuatanku sendiri. Lalu kemudian kita mulai hidup penuh dengan dosa dalam hidup setiap kita. Kita berkata, Tuhan, dosa kecil. Suka ngambek, gak apa-apa, kecil Tuhan. Suka iri, gak apa-apa, kecil Tuhan. Mungkin kemudian saya berkata, ya gimana sih tuh aku gerutu. Ya tapi gak apa-apalah, seminggu cuman 5 kali lah saya gerutu ke engkau. Atau mungkin saudara berkata, ya gak apa-apa lah, dosa ini kecil kok. Lihat cewek cantik kemudian yang keluar najis, gak apa-apa, kecil. Tapi tanpa kau sadari, tiba-tiba dalam titik tertentu itu akan menenggelamkan engkau. Saudara, dan hari itu ketika saya sedang berendam, saya merenungkan akal hal ini. Saya berkata, iya ya Tuhan. Dalam kehidupan kita merasa itu hal yang kecil, marah, gak apa-apa, dikit doang kok. Iri, gak apa-apa, dikit doang. Beban dan segala macam kita tidak pernah bawa ke Tuhan. Dan kita berkata, gak apa-apa kok, cuma beban ringan. Tapi saudara tidak mengerti dalam satu titik, itu bisa menenggelamkan engkau dan menghambat engkau dengan luar biasa. Padahal di akhir zaman ini, saudara,
untuk saudara terbang lebih tinggi, saudara harus melepaskan semua beban dan dosa dalam hidupmu. Dan ini yang Alkitab katakan, mari buka Ibrani 12 ayat yang pertama. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Dalam terjemahan lain ada begitu banyak terjemahan. Dia berkata, strip off every weight that slow us down. Tinggalkan semua beban yang membuat kita akhirnya lambat, menjadi lambat. Dan kita berkata, especially the sin that so easily trip us up. Terutama dosa-dosa yang kita anggap remeh, saudara. Tapi itu dosa yang seringkali kita mudah untuk jatuh. Alkitab berkata, no extra spiritual fat. Jadi saya mengucap syukur, badan saya jasmani saja yang dut. Tapi saya berkata, no extra spiritual fat. Rohani gak boleh, saudara. Alkitab berkata, saudara, karena seringkali dalam kehidupan kita bukan, ada orang berkata kita seret daging kita. Iya betul, saudara. Tapi ada dalam satu titik dalam hidupmu, kok gak bisa terusan nyeret. Mau sampai kapan? Tapi dalam pertandingan akhir ini, engkau harus lari, saudara. Dan siapa yang bisa membuat engkau lari? Ya dirimu sendiri dengan Tuhan. Tapi seringkali ada yang membuat akhirnya itu memperlambat kita. Seharusnya mungkin saudara kalau hari ini pergi ke Semarang 4 jam bisa sampai, saudara. Tapi seringkali dalam perjalanan itulah membuat kita lebih terlambat. Mungkin sudah bisa sampai 12 jam, 13 jam baru sampai Semarang. Padahal kenyataannya 4 jam bisa sampai. Tapi seringkali yang memperlambat kita tanpa kita sadari adalah beban dan dosa yang kita pikul sendiri. Dan Alkitab berkata, bahkan we must let go of every wound. Termasuk luka dalam hidupmu yang engkau anggap sepele ini loh, saudara. Yang tidak pernah kau beresi dengan Tuhan. Tanpa kau sadari itu hanya akan menjadi seperti bom waktu, di mana tiba-tiba itu akan menenggelamkan kita bukan dalam hadirat Tuhan, tapi menenggelamkan kita dalam ketakutan dan membuat kita tidak menyelesaikan tugas kita sampai akhir. Saudara, dan hari ini saya percaya ketika saya melihat ritme kerja Tuhan, semua itu cepat. Saya tidak mengerti kenapa di awal tahun Tuhan beri perintah pergi ke seluruh Indonesia selama 3 bulan. Orang pikir kan masih ada 1 tahun. Kenapa harus 3 bulan? Tapi ternyata setelah 3 bulan apakah selesai bisa istirahat? Gak bisa. Kalau hari ini saya cerita semuanya itu jadwal mengerikan. Dan saya melihat dari tahun demi tahun, cara Tuhan itu semakin cepat. Dan kita harus mengikuti dalam kairos Tuhan, dalam anugerah Tuhan. Kita harus bisa mengikuti kemana roh Tuhan itu bergerak. Saya suka tarian kerup. Saya bukan hanya pelajari tentang koreo dan tempo, tapi saya pelajari di Alkitab bagaimana kerup adalah menjadi kendaraan Tuhan. Wherever he goes, kemanapun Tuhan pergi, dia ikut, saudara. Tuhan ke kanan, dia ke kanan. Tuhan ke kiri, dia ke kiri. Dia ikuti kemanapun Tuhan itu bergerak. Dan hari-hari ini Tuhan sedang bergerak dengan begitu cepat. Kalau kita lambat, ketinggalan. Tapi saya percaya itu bukan semata-mata karena kekuatan kita bisa mengikuti apa yang Tuhan perintahkan. Tapi saya tahu semua itu karena anugerah yang dari Tuhan. Tapi jika kita izinkan, kita yang mengizinkan beban, kita yang mengizinkan dosa, kita yang mengizinkan setiap luka tertimbun dalam hidup kita, kesannya sepele. Kesannya sepele. Tapi itu akan menenggelamkan engkau dan akan memperlambat engkau.
Dan mungkin saudara berkata, oke, bagaimana cara mengatasi setiap beban dalam hidup setiap kita? Paulus berkata paling bagus, Kisah Para Rasul 24 ayat yang ke-25. Tetapi ketika Paulus berbicara tentang kebenaran, penguasaan diri dan penghakiman yang akan datang, Felix menjadi takut dan berkata, cukuplah dahulu dan pergilah sekarang. Apabila ada kesempatan baik, aku akan menyuruh memanggil engkau. Hari itu Paulus dalam semua tekanannya, dia ada di dalam penjara, tapi apa yang dia bicarakan? Penguasaan diri. Dalam semua beban, tuntutan, pressure yang sedang dia rasakan, hari itu dia berkata tentang apa? Penguasaan diri. Saudara, kita tidak bisa bicara sesuatu kalau itu tidak ada dalam hidup kita. Saudara, dalam segala kepanikan kita tidak bisa bicara tentang penguasaan diri jika kita tidak menguasai diri kita sendiri. Hari itu bahkan Paulus bisa membuat seorang Felix, kalau mungkin itu seperti wakil wali kota hari itu, saudara, jabatannya, membuat seorang yang seharusnya tidak punya beban menjadi takut. Karena ketika dia bicara tentang penguasaan diri, menurut saya karena Felix melihat bagaimana Paulus dalam tekanan situasi apapun, dia tetap bisa berbicara tentang penguasaan diri. Saudara, dan itu tidak mudah. Menahan diri, menguasai diri untuk tetap memegang perintah-perintah Tuhan, itu tidak mudah. Saudara, seperti saudara mengerti, akhir-akhir ini banyak orang terkena tipu, saudara, dengan permainan uang, investasi, dan segala macam. Banyak yang terkena tipu, saudara. Saudara, dan ada beberapa orang yang saya perhatikan, bahkan saya pernah membaca kisahnya, bagaimana dia terlilit hutang, karena dia tidak punya uang dengan semua beban ada di pundaknya. Tapi penguasaan diri tidak menjawab setiap bebannya. Apa yang dia lakukan? Dia bikin orang lain tertipu juga. Dia menipu orang lain. Pertanyaan saya, apakah itu meringankan beban atau menambah beban? Itu menambah beban. Bagaimana saya melihat ada begitu banyak orang, ketika ditanya, kenapa sih kamu harus tipu orang? Kenapa sih kamu harus bikin orang rugi? Dan mereka berkata, masalahnya aku udah beban ini loh. Aku udah tuntutan ini loh. Ya saudara, membuat akhirnya tidak menyelesaikan masalah, tapi justru memperumit semuanya. Tapi ini kemudian Alkitab katakan, Matius 11 ayat ke-27 sampai ayat yang 30, The Message berkata, get away with me and you will recover your life. I will show you how to take a real rest. Pergi denganku dan aku akan memulihkan hidupmu. Aku akan menunjukkan bagaimana beristirahat dengan benar. Kita berkata yang pertama, kuasai dirimu sekalipun beban menekan engkau. Tapi yang kedua, dia mau berikan pemulihan dengan engkau. Tapi Alkitab berkata, take a real rest. Saudara, hari-hari ini, terutama banyak anak muda suka berkata, healing. Pergi ke puncak, healing dulu lah sore-sore. Padahal macetnya juga gak bikin healing ya saudara ya. Tambah bikin stres dulu. Nanti orang pergi kemana, mau ngapain? Mau healing dulu. Mau ke Bali, mau ngapain? Mau healing dulu. Saudara, kenyataannya pulang bebannya sama gak sih? Kita cuma kabur sebentar, saudara. Meninggalkan semua kenyataan yang harus kita hadapi. Kita berkata, healing dulu. Apakah liburan salah? Enggak, saudara. Tapi jika dalam liburan itu kita tidak melibatkan Tuhan, engkau pulang dengan keadaan yang sama. Tapi jika setiap harinya engkau libatkan Dia dalam hidupmu, engkau izinkan Dia membuat kita mengalami the real rest, istirahat yang benar, engkau pulang dengan keadaan yang tidak sama lagi. Saudara, papi itu orang yang suka pergi liburan. Tapi karena jadwal beliau tuh hampir-hampir
tidak bisa liburan dalam 1 tahun minimal 3 kali, 2 kali, 3 kali, saudara. Dan banyak orang sekali itu kenapa sih perlu liburan-liburan? Itu cuma habis-habisin uang, tapi papi saya beda. Beliau memang suka shopping, tapi beliau lebih banyak suka duduk di pinggir jalan. Sudah tahu beliau ngapain? Ngobrol dengan Tuhan. Sudah, bahkan setiap kali kita pergi ke tempat makan, yang beliau ceritakan cuma tentang firman. Setiap kali di hotel, yang dia ceritakan apa? Firman lagi. Mau pergi ke mall loh, saudara. Duduk, yang diomongin apa? Firman lagi. Dan hari itu saya mengerti, liburan tuh gak ada yang salah ya, saudara. Tapi jika kita liburan, tapi kita tidak sediakan waktu untuk bertemu dengan Tuhan, ngobrol dengan Tuhan, engkau pulang dengan keadaan yang sama. Tapi kalau engkau berkata, Tuhan, bawa aku Tuhan untuk mengalami the real rest, pemulihan yang sejati, di saat itulah healing itu benar-benar terjadi dalam hidup setiap kita. Pemulihan itu benar-benar terjadi di tengah-tengah kita. Lalu kemudian Alkitab berkata, walk with me and work with me. Jalanlah denganku dan bekerja bersama denganku. Watch how I do it. Learn the unforced rhythm of grace. Lihat bagaimana aku melakukannya. Belajar ritme anugerah yang tidak dipaksakan. Seringkali the real rest itu bukan hanya tentang liburan, tapi the real rest seringkali justru kita jalan dan kerja dengan Tuhan. Suatu hari saya dengan Bevis, dengan Joshua, kita lagi ngobrol di satu kamar, saudara. Hari itu kita ada pelayanan bersama-sama di satu pulau. Dan di tengah-tengah kita ngobrol semuanya, kita ceritakan semua beban hidup kita, jadikan satu, saudara. Dan kita mempelajari bahwa ternyata saudara saya punya beban yang lebih besar daripada saya. Itu membuat saya lebih mengucap syukur hari demi harinya. Dan ketika kita ngobrol, tiba-tiba justru tanya dengan saya. Dia bilang gini, dia bilang, Bev, pertama, kalau kamu apa sih yang bikin kamu begitu kamu lihat atau kamu alami atau kamu rasain tiba-tiba bam, tiba-tiba kamu punya kekuatan yang baru, tiba-tiba kamu pulih, tiba-tiba kamu seger lagi. Apa, Bev? Dia mulai digoda, apakah cewek? Waktu itu belum menikah, saudara ya. Waktu itu belum menikah, saudara. Apakah cewek, Bev? Bev saudara, oh enggak. Just, wah, saya bilang, semoga jujur ya, Bev. Saya bilang, oh enggak, beneran saya enggak kok. Oke. Lalu saya tanya, apa? Duit mungkin? Ya namanya manusia lah ya Pak. Tapi enggak juga lah, enggak ya sampai gimana-gimana banget. Ya saudara kalau lihat Bevis tuh seneng kayak gimana saudara? Ya gitu-gitu aja kan saudara. Mau dia senang banget ya nikah aja mukanya gitu aja saudara. Biasa aja saudara. Saya sampai bingung, kamu nih happy gak sih nikah? Happy, tapi ya gitu mentaknya. Ekspresi wajah cuma segitu saudara. Meskipun dia happy saudara. Terus apa Bev? Dia mulai cerita, oh kalau aku ketika aku ngobrol dengan Tuhan, wah, justru tanya, kalau kamu kalau saya tidak bisa pungkiri setiap kali ada KKR anak muda, dan saya lihat anak-anak itu datang ke altar Tuhan dan menangis dan berkata, Tuhan, pakai aku. Saya nggak bisa dipungkiri, saya selalu menangis. Mau dimanapun, mau kapanpun, mau saya lagi gak mood nangis, mau saya lagi capek, tiap kali saya lihat satu anak, satu aja saya datang ke Tuhan cuma berkata, Tuhan pakai aku Tuhan. Sudah saya bisa nangis. Sudah padahal saya tuh mau disurprisein kayak apapun saya gak pernah nangis. Mau lihat film semengharukan apapun saya cuma kasihan ya. Tapi ketika saya lihat mereka datang dan berkata, Tuhan pakai aku Tuhan, saya bisa nangis. Dan tiba-tiba saya letih, saya capek, saya homesick, saya pengen di rumah. Tiba-tiba semua hilang dan tiba-tiba terbayar lunas. Saudara berkata, kok kayak gitu sih? Ya emang kayak begitu.
Seringkali untuk kita bisa punya kekuatan yang baru dengan jalan dan kerja dengan dia. Itulah kenapa ada banyak orang sering DM saya dan berkata, "Sa, gimana sih caranya supaya cinta mula-mulaku kembali? Sa, gimana sih caranya supaya aku kembali on fire dengan Tuhan?" Saya tanya, kapan terakhir kamu pelayanan? Bukan tentang pelayanannya, tapi seberapa engkau menyatukan dirimu, engkau jalan dan kerja dengan Tuhan. Bukan karena terpaksa, tapi engkau jalan, engkau melayani dan engkau lihat lawatan. Saudara, ketika engkau menenggelamkan dirimu bukan dalam ketakutan, tapi engkau menenggelamkan dirimu dalam hadirat Tuhan, dalam pekerjaannya, dalam melawatannya, saudara, tanpa saudara sadari ada kekuatan baru yang muncul dari hidupmu. Ada sebuah kesegaran, ada sebuah kekuatan yang tiba-tiba setiap beban yang kita pikul menjadi ringan. Tapi ada banyak orang yang justru memilih, ya udahlah di rumah aja, doa yang capek kok, Sah, menyembah ya tapi lagi capek. Tapi hari ini saya berdoa, mari pelajari ritme Tuhan, the unforced rhythm of grace. Lihat bagaimana caranya dia bekerja dan ikuti, saudara. Mau lelah gak bisa, saudara. Mau capek gak bisa. Dan percayalah, di saat itulah kita akan menerima kekuatan yang baru. Karena saudara, ketika kita mengikuti dan jalan dan kerja dengan dia, bahkan kalau mungkin saudara berkata, "Saya tapi aku capeknya di pelayanan." Saudara, kalau pelayanan sudah menjadi beban, itu artinya kau sudah tidak cinta dengan Tuhanmu lagi, saudara. Saudara, dalam kehidupan saya pun kadang capek kok, saudara. Pelayanan dan segala macam, karena saya ngerasa saya juga letih. Saya pernah jujur ke Ibu Ripka, saya bilang, "Cik, 3 bulan muter ke seluruh Indonesia. Sekali pergi 2 minggu. Nggak ketemu rumah, nggak ketemu kasur, makanan juga seadanya. Terus saya tahu yang membuat saya happy itu salah satu makanan. Good food, good heart, ya, and good mood. Makanannya juga terbatas. Dan setiap hari khotbah terus. Setiap hari. Ada dalam 2 minggu itu setiap hari khotbah terus, gak ada istirahatnya. Malam tidur sebentar, bangun udah siapin lagi khotbah. Sampai malam gitu lagi. Belum tengah-tengah khotbah, tengah-tengah pelayanan ada yang komplain. Ini kurang. Itu meletihkan. Dalam pelayanan bisa gak kita letih? Bisa. Karena kita itu meskipun kita pelayanan, belum tentu kita kebal namanya keletihan. Saudara, Elia aja udah nurunin api dari langit, bunuh ratusan nabi Baal, bisa letih gak? Letih. Tapi sekali lagi, ketika setiap kali saya letih, saya kenali diri saya letih nih. Apa yang saya lakukan? Saya masuk ke kamar. Kalau kurang kudus, masuk ke kamar mandi. Ngapa saya akan mendekam di situ sampai saya dengar suara Tuhan. Makanya orang banyak bingung, saya kalau ke toilet juga lama. Bukan cuma memberes, tapi saya bergulat, saya bilang, "Tuhan, ayo Tuhan, bicara denganku." Karena tidak bisa dipungkiri, satu perkataan dari Tuhan itu merubah hidup kita dengan luar biasa. Dan hari itu saya perlu mengenali diri. Itu penting. Karena ada terlalu begitu banyak orang seperti letih. Ya letih, tapi gak apa-apa kok, I'm strong. Letih, gak capek, gak apa-apa. Dan setiap hari kita gak mau mengakui keletihan kita, satu titik kita akan menenggelamkan kita. Itu seperti kapal yang bocor. Airnya masuk sedikit demi sedikit, masuk, dan tiba-tiba saltik, boom, kau tenggelam. Tapi hari ini saya berdoa, dalam segala keletihan kita, jalan dengan Tuhan, jalan dan kerja dengan Tuhan. Maka saudara akan melihat bagaimana
Dia akan memberi kekuatan di tengah-tengah kita. Saya suka sekali yang dikatakan 2 Korintus 5 ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-14. If I acted crazy, jika aku bertindak gila, I did it for God. Aku lakukan untuk Tuhan. If I acted overly serious, I did it for you. Jika aku melakukan dengan keseriusan yang berlebihan, aku melakukannya untuk kamu. Christ's love has moved me to such extreme. Kasih Kristus telah membuat aku melakukan sampai titik ekstrim. His love has the first and the last word in everything we do. Dan karena kasihnya adalah kata pertama dan terakhir di setiap yang kita lakukan. Kalau Tuhan yang menjadi motivasi kita, jika Tuhan yang menjadi tujuan utama kita kenapa kita melayani Dia, maka percayalah kasihnya tidak akan pernah membuat kita lelah. Cintanya tidak akan pernah membuat kita capek. Tapi jika engkau tidak mau mengakui dan jujur di hadapan Tuhan, tanpa kau sadari engkau sedang membunuh dirimu sendiri. Tapi kemudian Alkitab juga berkata, keep company with me, and you will learn to live freely and lightly. Terus berjalanlah denganku dan engkau akan belajar hidup dengan bebas dan dengan ringan. Karena ketika kita jalan dengan Dia, dari Dia, untuk Dia, setiap beban pun akan terasa ringan. Dan ini yang ketiga, ini yang terakhir. 1 Raja-Raja 19 ayat yang keempat. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon arar. Kemudian ia ingin mati, katanya, cukuplah itu sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Hari ini Elia katakan, I have had enough, Lord. Dia berkata, Tuhan, ini sudah terlalu letih. I had enough, ini sudah terlalu berlebihan, it's too much. Dengan semua keletihan, dengan semua beban, dengan semua ketakutannya, hari itu Elia sudah lumpuh. Dia takut, dia letih, dia sudah gak kuat. Dia berkata, aku mau mati aja. Bahkan terjemahan yang berkata, udahlah Tuhan, biarkan aku kembali ke nenek moyangku. Sudah Tuhan, aku gak kuat, cukup, beban ini terlalu mengerikan. Tapi hari itu perhatikan jawaban Tuhan, saudara. Kalau saudara lanjutkan ke ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-8. Sesudah itu ia berbaring dan tidur di bawah pohon arar itu. Tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, bangunlah, makanlah. Ketika ia melihat sekitarnya, maka pada sebelah kepalanya ada roti bakar dan sebuah kendi berisi air. Lalu ia makan dan minum, kemudian berbaring pula. Tetapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya dan menyentuh dia serta berkata, bangunlah, makanlah. Sebab kalau tidak, perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu. Maka bangunlah ia lalu makan dan minum. Dan oleh kekuatan makanan itu, ia berjalan 40 hari 40 malam lamanya sampai ke gunung Allah, yakni Gunung Horeb. Kalau sudah perhatikan jawaban dari jeritan Elia, jawaban dari doa Elia adalah bebannya tidak dikurangi, tetapi kekuatannya yang ditambahkan. Dalam kehidupan kita sering berkata, Tuhan, ini bebanku angkat, Tuhan. Ini bebanku ambil, Tuhan. Dan kalau saudara mungkin ada yang bertanya-tanya, kenapa ya kok bebanku gak diangkat-angkat? Karena artinya Tuhan mau berkata, bukan bebanmu yang aku kurangi, tapi kekuatanmu yang akan kutambah supaya bebanmu menjadi ringan. Ketika hari itu Mesir begitu menekan bangsa Israel, yang Tuhan berikan apa? Musa datang dengan tongkat Allah. Ketika Filistin menekan, yang dimunculkan siapa? Simpson. Yang dimunculkan siapa? Daud. Bebannya tidak dikurangi, tapi kekuatannya yang ditambahkan. Dan hari ini saya berdoa, jangan terus-terusan berkata, Tuhan angkat. Tapi hari demi hari mari kita berkata, Tuhan tambahkan kekuatan roh.
Buat manusia rohku semakin kuat setiap harinya. Jangan biarkan beban ini justru menenggelamkan aku, tapi beban ini membuat aku semakin kuat. Semua tekanan, semua panah-panah iblis justru membuat aku semakin kuat. Bukan membunuh aku, tapi membuat aku terbang lebih tinggi bersama dengan Tuhan. Saudara, salah satu roh pengertian yang Tuhan turun dalam hidup saya adalah ketika saya disakiti oleh banyak orang. Orang lain berkata, oh ya kamu disakiti, mungkin Tuhan gak cinta kamu, oh ya mungkin karena Tuhan jahat sama kamu, oh ya mungkin ini kutuklah atau apalah. Tapi yang saya rasakan adalah justru itu membangun saya dan membuat saya lebih kuat. Saudara, dalam kehidupan saya ini kan orang yang tidak terlalu sanguin ya, saudara ya. Saya hari ini bisa khotbah saja itu semua karena anugerah Tuhan. Saya bisa konseling dengan orang. Ada orang mau datang ke saya dan saya mau, itu anugerah Tuhan. Saya masih mau berdiri depan saudara di streaming, ketemu dengan orang, itu anugerah. Tapi saudara, saya tuh punya salah satu kelemahan saya adalah saya tuh di mimbar ini saya punya pengurapan. Yes. Dan saya tahu karena anugerah Tuhan yang memampukan saya. Tapi setelah saya turun dari mimbar, nah itu masalahnya. Itu masalahnya. Beberapa kali saya itu jarang banget mau pergi makan sama orang. Dan biasanya saya akan berkata, bolehkah dibungkus? Saya makan di hotel aja. Sudah, karena selama pandemi ini pulang kan harus mandi. Rambut saya ini panjang dan lebat. Jadi kalau saya mandinya semakin malam, itu ketombe bisa kemana-mana. Basah saya tumpuk tidur. Tetapi bukan hanya masalah itu, tapi karena saya ini udah dalamnya terlalu letih. Saudara bisa ngerti gak sih, orang introvert itu kalau ketemu banyak orang tuh letih. Jiwa introvert saya tuh kadang meraung-raung. Nah, cari saya kamar sendiri, saya kepingin sendirian. Saya nggak mau diajak ngomong. Dan sekali lagi seringkali dalam keletihan saya memutuskan, boleh ya saya makan di kamar, di hotel, atau kadang saya langsung pulang ke Semarang. Boleh ya gitu, saya makan di kamar, di hotel. Dan beberapa orang bisa menanggap dengan positif, saya mengucap syukur dengan pengertiannya. Tapi ada beberapa tidak bisa nangkap itu. Tidak ada pengertiannya, dan dari itu saya dimarahin. Kamu ini hamba Tuhan baru sombong, belagu banget sih. Diajak makan aja susah banget. Terus saya mau ngapain? Mau ngomongnya gimana? Oh iya maaf, saya bilang. Gimana sih kamu tidak menghargai? Loh kan saya mau bawa pulang. Ya gak bisa dong. Harusnya kamu tuh duduk sama kita, ngobrol, makan, doa, sampai malam. Dan hari itu saya cuma bisa diam. Saya bilang, mau bela diri ya kok susah. Saya bilang. Karena tak pertanyaan saya, om atau tante belum pernah khotbah ya. Berdiri di sini tuh nggak cuma mulut yang bicara loh. Saya bilang. So capek loh saudara. So dulu saya tuh sampai menyesal. Saya dulu pernah tanya ke papa saya, tapi khotbah tuh apa capeknya sih? Kayak cuma ngoceh aja 40 menit. Saya bilang, apa capeknya? Hari ini saya bertobat. Saya bilang ke Tuhan, ampun Pi. Saya baru tahu rasanya. Saya bilang, ampun. Saya bilang. Setiap saya percaya, setiap kali saya khotbah tuh pulang malam makan seadanya, mandi tidur. Saudara itu. Saudara itu ketika saya dilakukan, saya bingung. Ada bahkan sampai wah pokoknya adalah mengerikan. Tersinggung lah, saya dianggap mempermalukan, saya menganggap. Saya kan gak pernah menelanjangi orang. Saya bilang, saya cuma minta makan di rumah. Gak boleh. Ya, tapi saya mengerti positifnya, lebih dekat. Saya lebih erat. Tapi hari itu ketika saya alami itu, orang bagian, oh, gila tuh orang gini. Tapi setiap kali saya alami itu justru saya bilang, Tuhan, kalau dari sudut pandangmu itu gimana? Dan itu membuat akhirnya saya begini, oh iya, mungkin ada baiknya ya kalau saya setelah selesai khotbah ngobrol dulu dengan orang. Capek gak apa-apa lah.
Yang penting nama Tuhan dipermuliakan. Sudah kejadian itu justru tidak membuat saya bilang, Cerepkah, saya tidak mau diundang lagi ke orang. Saya tidak mau diundang ikut kemana-mana. Saya cuma mau di SNK, Jakarta, Semarang. Saya mengucap syukur, itu bukan reaksi saya. Tapi saya mengucap syukur Tuhan berikan roh pengertian dalam hidup saya. Yang membuat akhirnya gini, oke, tidak semua orang bisa menerima kamu pulang duluan setelah khotbah. Kamu harus makan, harus ngobrol, duduk di situ. Capek, talen. Introvert orang suruh diem. Akhirnya ketika saya diundang orang, meskipun saya bilang boleh dibawa pulang, dan semua saya lihat robot saja. Kayaknya ada yang salah. Gak usah makan di sini. Mari kita duduk makan di sini. Semua kejadian yang itu menyakitkan bagi saya pakai itu menjadi amunisi saya untuk aku harus berubah menjadi orang yang lebih baik. Secara karakter aku harus berubah menjadi orang yang baik. So saya ini pragmatis, tapi saya ini kalau udah marah, saya nggak bisa rem. Dan saya bukan orang yang marah, teriak-teriak, enggak. Saya tuh kalau ngomong pelan tapi nancep. Saya suka saya tahu perkataan saya itu, saya nggak tahu pemilihan kata-kata saya tuh bisa menyakitkan lu sampai ke dalam-dalam. Ketusuk, cabut lagi. Sudah ketika itu, saya nggak tahu kalau saya salah. Tapi setiap kali akhirnya saya dihantam Tuhan dengan orang itu ngomong, kenapa sih kamu harus kayak begitu? Membuat saya sadar, ya, saya harus bertobat. Yang paling parah, saudara, kejadian waktu dulu saya masih SMP. Saya ini SMP suka membuli orang, saudara. SMP. Dosa saya emang nggak terlalu kelihatan, saudara. Depan saya kelihatannya pelayanan, tapi di dalam saya tuh suka bully teman saya. Saya kalau udah bully teman saya dudukin dia di kursi, saya ikat isolasi dari atas sampai bawah. Saya kasih tisu toilet, maaf ya tante ya, saya kasih tisu toilet. Saya tinggal di luar kelas, bayangin itu saya. Dan kemudian di hari itu ada satu guru baru, saudara. Gurunya itu mungil, pendek, imut, saudara. Saya bully dia, bayangin, saya tahu cara membuli saya bukan saya apa-apain, gurunya saya nggak apa-apain. Saya bisa keluar, saya bilang, saya izin ke toilet ya, saya keluar, saya beli jajan. Saya kembali ke kelas sambil keraus. Sambil makan saya masuk dalam kelas. Saya cuma gituin, gurunya pulang nangis. Dan nggak mau kerja lagi, bayangin. Itu kondisi saya udah sekolah di sekolahnya papi loh. Makanya saya dibilangin anak hamba Tuhan kok kayak begini. Nah jawaban pembelaan saya, anak hamba Tuhan juga manusia, saya bilang. Itu pembelaan saya nggak mau bertobat dari itu, bayangin. Tapi sampai hari titik saya mulai udah gede, saya udah mulai masuk SMA, saya udah mulai masuk kuliah, saya mulai jadi seorang pemimpin di Penari. Dan di salah satu dari anak buah saya tiba-tiba datangin saya nangis, bayangin. Kaki saya sampai dibasuh berkali-kali. Saya bingung, why? Saya nggak pernah ngapa-ngapain. Dan dia bilang gini, kamu tahu nggak guru yang kamu bully itu kakak kandungku, bayangin. Saudara, hari itu saya udah kuliah, saya udah kenal Tuhan, saya tahu firman. Saya cuma bisa kaget, saya bilang, hah? Dan bahkan saya sempat lupa lagi. Yang mana? Karena kebanyakan yang saya bully. Dan dia bilang, kenapa sih kamu harus bully kakakku? Kenapa sih kamu harus gituin kakakku? Dia sambil basuh kaki saya, saudara. Dia sambil kaki saya dibersihin sampai kayak, hah? Dia kayak saya bilang, hah? Sudah saya proses itu selama 1 hari. Dia nangis, dia berkata, aku gak terima kakakku digituin sama kamu. Aku gak terima, kenapa sih kamu harus gitu? Apakah ini karena sekolahnya bapakmu? Saya diam. Di situ Tuhan berurusan dengan saya. Dan setiap kali kejadian yang seperti itu, saya mengucap syukur. Reaksi saya bukan marah, bukan membela diri,
perubahan hidup, dengan semua hantaman badai yang dia izinkan terjadi, kalau kita bisa bereaksi dengan benar, itu akan membuat kita semakin takut akan Tuhan. Dan justru itu akan menjadi amunisi untuk kita naik lebih tinggi. Sudah ketika itu saya bilang, sudah saya diam. Selama sore saya diam, tanyain papi, kamu kenapa sah? Gak apa-apa, Pi. Mau cerita takut saya. Tapi hari itu, sejak itu saya belajar, perkataan saya ini bisa menyakiti orang. Sampai setiap kali saya disakiti orang, saya difitnah, saya disalahi, saya dihina-hina, saya justru jadikan amunisi, saya olah jadi amunisi. Misalnya saya pernah bahkan kumpulkan haters yang nulis, kalau di kolom YouTube tuh kan tidak terfilter ya saudara ya. Sadis. Perkataan-perkataan yang mengerikan, anak setan. Bayangin, saya pernah capture satu-satu. Buat apa sah? Enggak saya apa-apain kok, orangnya juga enggak saya santet, enggak saya apa-apain juga. Enggak saya kirim para malaikat, masukkan Mikael, ya enggak, saudara, saya kumpulin udah. Dan saya jadiin amunisi. Saya tahu, ketika saya jadi amunisi buat apa? Ketika ada beberapa banyak anak datang ke saya, dia bilang gini, kak, kayaknya orang itu nggak suka dia sama aku, makanya nggak mau pelayanan. Saya kasih semua capturean omongan orang yang jahat ke saya. Saya bilang, kamu baru kayaknya kan? Saya udah beneran. Saya bilang, ini orangnya udah beneran nggak suka sama saya. Saya bilang, semua perkataan saya bilang, tapi apakah kamu lihat saya berhenti melayani? Karena yang saya sembah Tuhan dan bukan manusia. Saudara, saya jadi amunisi. Meskipun saudara kadang nyesek di sini. Apalagi udah berusaha diet, nggak dilihat tuh sedih. Berusaha lebih baik, nggak dilihat kira sedih loh. Tapi hari itu setiap perkataan, setiap hantam masih jadiin amunisi. Untuk apa sih? Nanti ketika saya ngalami yang nggak enak lagi, saya tahu apa yang saya udah pernah ngalamin yang lebih parah daripada ini, dan saya survive. Anugerah Tuhan tetap berjalan dalam hidup saya, memampukan saya tetap melangkah. Jadi masalah ini tidak ada apa-apanya. Sudah itu yang saya pelajari. Tapi sekali lagi, bisakah kita justru dengan setiap beban dalam hidup kita, dalam setiap tekanan dalam hidup kita ubah, kita olah. Sudah tahu kayak kotoran manusia itu bisa diolah, ya aja. Kotoran diolah, jadikan apa? Pupuk. Yang membuat apa? Ada bunga, tanaman bertumbuh. Semua itu bisa diolah. Bahkan ada kotoran-kotoran yang bisa diolah jadi makanan. Ya. Buat lele-lelemu, lele yang bisa tumbuh dijual, cuan. Atau bisa makan sendiri, boleh. Tapi harus diolah. Semua beban, semua tekanan, semua hantaman, mari olah. Dan mari kata Tuhan, jangan kurangi bebanku, tapi perkuat manusia rohku. Jangan kurangi masalahku, tambahkan hikmat yang darimu. Jangan hilangkan orang-orang yang jahat Tuhan, tapi tambahkan kasih untuk aku mengasihi musuhku. Saudara, ketika saya bisa lakukan itu, setiap beban akan menjadi ringan. Tapi kemudian, bagaimana cara mendapatkan kekuatannya? Ini yang saya pelajari di saat kritis. Jangan makan makanan darurat, tapi makan sesuatu yang ilahi. Hari itu Elia duduk di dekat pohon ara, dan pohon ara itu bisa dimakan. Batangnya itu bisa menjadi kayu bakar, dan kita bisa makan akarnya. Tapi hari itu Tuhan memberikan yang berbeda kepada Elia. Tuhan tahu Elia kritis, gak bisa di makanan darurat. Dia harus dikasih yang ilahi. Alkitab berkata, then he looked, and there by his head was a cake baked on coals and a jar of water. So he ate and drank and lay down again. Dan coals atau bara itu sama dengan apa yang di Yesaya dikatakan, ketika hari itu ada serafim turun, dan dia membawa sepit, dan dia memberi ada bara, dia sentuhkan kepada mulut,
diampuni. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus? Dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sautku, ini aku, utuslah aku. Hari itu ketika Bapa mentahirkan kita, bara itu diberikan di tengah-tengah kita. Itu akan mentahirkan kita sehingga ada kekuatan baru untuk siap mengerjakan mandat yang baru. Di saat kritis, jangan makan makanan darurat. Engkau harus makan makanan yang ilahi, makanan minuman yang ilahi. Dan ketika itu, saudara akan mendapatkan fresh strength yang dari Tuhan. Saudara berkata, apa itu makanan darurat? Atau mungkin saudara berkata, terus gimana caranya, gimana kita makan sesuatu yang ilahi? Tenggelamkan dirimu dalam hadirat Tuhan. Paksa dirimu. Kau berkata, Tuhan, aku letih. Tuhan, aku capek. Tapi ketika tiba-tiba Dia berikan bara api dalam hidupmu, sabar itu, saudara. Dan berkata, Tuhan, mari jalan dengan aku. Mari bekerja dengan aku. Dan saudara akan melihat ada kekuatan baru yang akan menjadi bagian kita. Saudara, saya suka fresh strength terjemahan dari The Message. Yesaya 40 ayat yang ke-31. He energized those who get tired. Dia memberikan energi, Dia menguatkan orang-orang yang letih. Give fresh strength to drop out. Memberikan kekuatan yang fresh kepada orang-orang yang jatuh. For even young people tired and drop out. Young folk in their prime stumble and fall. But those who wait upon God get fresh strength. They spread their wings and soar like eagles. They run and don't get tired. They walk and don't get lag behind. Dia Tuhan yang tidak hanya memberi kekuatan hanya kepada orang tua. Alkitab berkata anak-anak muda bahkan di masa-masa yang paling prima dalam hidupnya pun bisa menjadi letih. Tapi Tuhan berkata, tapi buat orang-orang, buat semuanya, mau tua, mau muda, berapapun umurmu, hari ini Dia mau berikan fresh strength di tengah-tengah kita. Kekuatan yang fresh, kekuatan yang baru, yang membuat engkau berjalan dan tidak menjadi letih. Engkau berlari dan tidak terlambat. Dan engkau akan dimampukan menyelesaikan tugas dengan kuat dan ajaib. Renungkan firman siang dan malam. Engkau tidak berjalan sendirian. Engkau melibatkan Dia dalam segala laku kita. Dan engkau menanti-nantikan Dia. Disitulah kekuatan baru akan turun di tengah-tengah kita. Saudara, biasanya menunggu itu melelahkan. Ya, buat mungkin bapak-bapak sini, menunggu istri belanja itu meletihkan. Atau mungkin nunggu jemputan itu meletihkan. Tapi barang siapa menunggu Tuhan dan menanti-nantikan Dia, bukan keletihan yang kita rasakan, tapi fresh strength itu yang akan menjadi bagian kita.